Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, channel saya. Ada berita nih di Surabaya ini ya. Respon Khofifah usai Risma marah-marah karena 2 mobil PCR batal. Batal ke Surabaya. Nih. Wali Kota Surabaya Risma Harini dan Gubernur Jatim Khofifah Indra Parawangsa. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indra Parawangsa menanggapi santai polemik tentang 2 mobil PCR bantuan dari BNPB pusat. Dia enggan berkomentar banyak ketika ditanya terkait dengan mobil yang sempat membuat geram Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini itu. Khofifah Indra Parawangsa memilih menyerahkan hal tersebut kepada Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Jawa Timur, Dr. Joni Wahyuhadi. Menurut Khofifah, Joni lebih memahami terkait penggunaan mobil PCR itu. Mobilnya yang koordinasi dengan pemerintah pusat adalah Pak Suban, Ketua Logistik, tapi beliau belum tahu. Monggo Pak Joni, kata Khofifah, meminta Joni menjelaskan terkait 2 mobil PCR itu. Joni lantas menurunkan ada salah paham antara Provinsi Jatim dengan Pemkot Surabaya karena adanya miskomunikasi. Hal itu utamanya dikarenakan adanya pesan yang tak tersampaikan dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya ke gugus tugas Jawa Timur. Joni menyatakan 2 unit mobil laboratorium PCR itu bantuan dari PNBP. PNBP itu sudah dioperasikan sejak hari pertama dan kedua mobil datang. Namun saat hari ketiga, Pemkot tidak mekomunikasikan kebutuhan atau agenda pemerintah pemeriksaan dengan menggunakan mobil tersebut. Sehingga mobil tersebut sudah terlanjur dikirim ke daerah lainnya, yaitu Tulung Agung dan Lamongan yang juga memiliki antrian yang panjang. Hari pertama kini kita kirim mobil itu ke RSUA karena memang mobil PCR itu ditunjukkan untuk substitusi PSUA yang ITD-nya mengalami masalah. Jadi memang kita korkomkan ke RSUA di hari pertama untuk melanjutkan PCR. Di sana jelas Joni dalam konfirmasi pers yang juga didampingi oleh Gubernur Khofifah Indra Parawangsa. Kemudian sorenya pada tanggal 27 Mei 2020 menggunakan mobil PCR digeser ke asrama haji, namun lantaran sudah sore hanya mampu mengerjakan sebanyak 10 sampel. Pemeriksaan di asrama haji kembali dilanjutkan keesokan harinya untuk mendiagnosa secara pasti orang-orang yang tengah diisolasi di asrama haji. Hingga ada 100 sampel dikerjakan di titik tersebut. Di tanggal 28 Mei itu saat malamnya mobil kedua datang. Kami pun rundingkan dengan ternyata identifikasinya Sidoarjo juga membutuhkan dan sudah menunggu lama
Bahkan ada pasien yang sudah berhari-hari belum di PCR, maka kami kirim 1 unit mobil dan sehari di sana, kata Joni. Saat itu dua unit mobil sudah standby di rumah sakit darurat COVID-19. Sore harinya, gugus tugas Jatim kembali berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya terkait operasional mobil PCR. Gugus tugas menanyakan terkait kebutuhan pengguna mobil tersebut, namun ternyata ada pesan yang tidak tersampaikan. Sorenya, sebelum kita diskusi untuk memutuskan kemana mobil ini akan dioperasikan, Bu Penny mengungkaskan sifatnya namanya Bu Deni, tapi tidak sampai kepada kami hari Kota Surabaya acara pemeriksaannya apa, maka kami kirimkan mobilnya ke Tulung Agung dan Lamongan. Di tengah jalan pagi-pagi beliau telepon minta saya agar dua-duanya mobil tersebut di Surabaya saja, padahal ini sudah jalan, kata Joni. Adanya pesan yang tak tersampaikan itulah yang akhirnya membuat salah paham dan viral terkait kisruh penggunaan mobil lab PCR antara Provinsi Jatim dan Pemkot Surabaya. Padahal seharusnya jika miskomunikasi tersebut bisa dilangsungkan dengan baik dan benar, kejadian kisruh tersebut tidak perlu terjadi. Mobil PCR bantuan PNBP pusat yang sempat membuat marah Wali Kota Tri Risma Harani itu akhirnya sampai di Kota Surabaya Sabtu. Kedua mobil tersebut pun langsung dikerahkan untuk melayani tes wabah di sejumlah titik di Kota Pahlawan tersebut. Udah tuh. Apalagi nih? Jelang Risma lengser dari jabatan Wali Kota Surabaya, begini pengakuan Risma soal langkah ke depan. Apalagi nih? Anggota DPR Surabaya kritik tajam orang sekeliling Risma, buntut Risma marah besar soal mobil PCR. Apa nih? Wali Kota Surabaya Risma Maharani marah besar karena Pemkot Surabaya tak bisa pakai mobil PCR Jumat. Polemik bantuan mobil PCR virus corona atau COVID-19 yang sempat memicu Wali Kota Surabaya Risma marah besar masih terus menjadi sorotan terbaru. Giliran politisi dan anggota DPR Surabaya yang menyorot tajam polemik antara Risma dan Pemprov Jatim. Keberadaan orang di sekeliling Risma jadi sorotan tajam. Anggota DPR Surabaya Arif Fathoni merasa pilu atas sajian drama berkepanjangan antara Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim. Terlebih polemik mobil PCR virus corona itu terjadi menjelang peringatan Hari Jadi Kota Surabaya ke-727. Mobil PCR bantuan dari PNBP tersebut diklaim pemerintah Surabaya, namun oleh Provinsi Jatim dialihkan ke daerah lain. Siapa sih itu di belakang? Memilukan. Kita semua ini kado ulta Hari Jadi Kota Surabaya yang memprihatinkan ada baiknya orang di sekeliling Bu Wali Risma besok lagi bisa memberi masukan yang menyetujui dan lebih bijaksana, kata Arif Fathoni, Ketua Fraksi Golkar Surabaya.
Risma marah setelah mengetahui bahwa mobil PCR yang diinginkan dialihkan ke Tulung Agung dan Lamongan. Ke depan Wali Kota Surabaya 2 periode tersebut diminta lebih meningkatkan komunikasi dengan gubernur terkait dengan penanganan bersama pandemi COVID-19. Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jatim. Gubernur secara hierarki merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Jika berselisih dengan gubernur sama dengan berselisih dengan pemerintah pusat. Saya kira Bu Wali bisa lebih bijak. Saya yakin bisa. Kalau terus berlawanan, kita tidak elok di publik yang terbingkai dalam NKRI ini, kata Pak Tony, anggota Komisi DPRD Surabaya. Penanganan pandemi corona tidak hanya soal lab tes, namun bagaimana pemerintah daerah berekayasa soal pengaturan piranti hingga interaksi warga agar mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Ada himbauan yang dipasang di masing-masing areal publik. Ternyata dan memberikan masker inilah tugas esensial pada perdebatan dengan instansi virtual. Terkait langkah Risma sejauh ini memang belum bisa diterka secara pasti. Banyak yang penasaran sebab Risma dinilai sebagai pemimpin dengan cukup banyak prestasi yang telah diraih selama 2 periode memimpin Surabaya. Prestasi Risma tak hanya di level nasional, bahkan juga di tingkat internasional. Apalagi karir politik Risma memang tak perlu diragukan lagi. Saat ini dia menjadi Ketua DPP PDI Perjuangan bidang kebudayaan. Habis teman-teman beritanya.